Ini sebagai pembelajaran berharga ya Bang ya, buat abang-abang. Ketika kita mengalami loss, kita bagaimana kita untuk mengambil kembali dengan santai dan tenang gitu ya. Di sesi selanjutnya atau di periode selanjutnya kita pastikan 100% kita dapat mengambil kembali gitu Bang. Nah, halo teman-teman semua, selamat sore. Semoga teman-teman semua, kita semua tetap sehat dan semangat ya. Oke, kita akan kembali trading di sini dengan menerapkan yang namanya disiplin ya. Nah, kemarin kita nggak trading di sini karena aplikasi daripada Quotex-nya tidak bisa dibuka ya. Sepertinya dia 2 hari sekali baru bisa dibuka gitu ya. Oke, mungkin besok ini udah error lagi gitu ya. Tapi kita lihat aja. Harusnya kita trading tiap hari di sini ya untuk menerapkan yang namanya disiplin, karena banyak teman-teman kita yang sampai saat ini belum disiplin untuk bertrading, apalagi ketika dapat profit ya. Ketika dapat profit, aduh udah susah ya. Ketamakan jadi menggebu-gebu gitu ya, menggelora gitu ya. Oke, kita tunggu di sini, kita bermain time frame 1 menit dengan teknikal 1 periode. Berhubung teman-teman kita banyak yang suka ya teknikal 1 periode ini. Oke, sesuai dengan requestan teknikal 1 periode di Quotex gitu ya. Oke, kita tunggu. Di sini kita lihat oke, sebentar kita tunggu dia turun dikit, kita akan ambil buy-nya. Oke, kita ambil, aduh, ketarik ya. Oke, nggak masalah, yang penting apa namanya? Setiap kita open posisi itu harus dijadikan sebagai pembelajaran gitu ya. Pembelajaran untuk kita gitu. Jadi di sini kita lihat C1-nya lemah turun ya. Ini ada sedikit apa namanya ini, subuhnya gitu ya, pendek gitu ya. Oke, makanya saya ambil buy-nya, hanya saja buy-nya keseret gitu ya. Harusnya di sini tadi, namun tidak masalah. Ketika loss nanti kita gantikan. Oke, kita tunggu di sini, kita ambil aja satu lagi ya. Siapa tahu yang di atas itu udah nggak dapat ya, karena dia keseret. Oke, kita tunggu. Oke. Jadi buat teman-teman yang masih dalam tahap belajar candlestick, tetap semangat gitu ya. Dia malah turun ya. Oke, nanti kita ambil balik. Loss ya dua-duanya. Oke. Jadi ketika lo seperti ini jangan panik gitu ya, santai aja gitu. Kita tunggu C1-nya, ini informasinya lemah naik ya, artinya akan ada penurunan. Sini terbentuk resisten. Oke, kita tunggu. Kita loss 2, kita akan ambil lagi. Kita open sampai 42. Oke. Kita tunggu. Jadi titik open kita nanti kita ambil di C1-nya ya, atau C2-nya gitu ya. Biar kita dapat idealnya, kita akan tunggu dia turun dulu. Nah, baru kita ambil buy-nya gitu ya. Atau tidak, kita tunggu naik dulu baru kita ambil sell-nya gitu. Kalau kita dapat konfirmasinya yang penurunan, kita tunggu dia naik baru kita sell. Kalau kita dapat informasi kenaikan, kita tunggu dia turun baru kita buy gitu dia. Oke. Kita tunggu di sini. Informasinya penurunan ya, tapi konfirmasinya penurunan, namun dia tidak begitu kuat ya, karena di bawah itu candle botak gitu ya. Oke, kita tunggu. Kita tunggu dia turun lagi. Dikit lagi kita akan ambil buy-nya.
Sebentar, kita akan buy dia. Oke, turun dulu dikit lagi. Nggak masalah kita misalnya opennya nanti di C1, C2, C3 gitu ya. Yang penting kita dapat titik terendahnya gitu dia. Oke, kita kasih sekali di sini. Nanti ketika turun lagi kita akan ambil lagi gitu ya. Jadi jangan terburu-buru untuk open posisi gitu dia bang. Sebentar, ketika dia turun lagi kita akan ambil kembali buy-nya untuk menggantikan yang tadi gitu ya, yang kita loss tadi. Oke, kita tunggu. Kita ambil buy-nya di sini 1 kali, 2 kali. Oke. Jadi seperti itu bang, jangan jadi panik gitu. Artinya ketika kita panik, analisa kita jadi semakin kacau ya, semakin buyar dia. Jadi nggak usah panik, biasa aja gitu dia. Kalau kita ngalamin loss itu biasa. Nah, jadi misalnya seperti ini, 14.000 kali 2 kan 28.000 tadi kita loss. Masa kita gara-gara 28.000 jadi loss banyak gitu ya. Misalnya saldo kita entah 200.000 atau 140.000 atau berapa lah, masa gara-gara ini gara-gara di sini 28.000 kita loss banyak gitu, jadi loss semua, modal pun habis gitu. Jangan seperti itu mainnya gitu. Jadi tetap tenang karena ini market ini 24 jam. Jadi dia kalau abang-abang tidak dapat di sini atau abang sudah targetkan cuma 3 kali OP, ya udah abang close aja. Kalaupun loss yang 3 ini seperti loss pun dia tetap close, profit pun dia tetap close gitu dia caranya bang. Jadi kita tidak terbawa dengan situasi market gitu. Ya kalau memang loss di situ ya berarti nanti kita ambil lagi gitu dia bang caranya. Oke, kita tunggu di sini 14 detik lagi. Jadi jangan mau terpancing sama emosi gitu dia bang. Nah ketika nanti seperti ini loss misalnya ini, ya udah gitu, kita nggak boleh terpancing sama emosi gitu ya. Nah tengok tuh, kan cuma dapat 1 doang gitu ya, tapi kita nggak boleh terpancing emosi gitu, santai aja. Oke, kita tunggu lagi di sini C1 nya. Sini dia terbentuk resisten kembali. Nah bisa jadi nanti dia akan melanjutkan penurunan gitu ya. Oke, kita tunggu. Ya turun dia ya. Mungkin dia ngejar area ini atau area ini gitu ya. Oke, kita tunggu dia. Jadi kalau abang-abang ngerasa sudah nggak bagus lagi psikologinya, silahkan di close gitu, daripada abang-abang emosi lossnya semakin banyak gitu dia. Kita tunggu dia. Ini penurunannya tidak kuat ya, ini penurunannya tidak kuat. Jadi di sini kita akan tunggu dia sampai habis dulu penurunannya, baru nanti kita ambil buy-nya gitu dia. Sebentar, kita ambil sampai 46 ya. Oke, kita tunggu dia turun dulu dikit lagi, baru kita ambil buy-nya gitu dia. Karena di sini kita lihat candle ini penurunan tapi tidak begitu kuat. Kita lihat bodinya kecil gitu ya. Nah gitu caranya. Dan di sini ada area resisten gitu, yang kemungkinan besar dia akan membackup sebagai support di sini gitu caranya. Oke, kita tunggu. Jadi jangan buru-buru open posisi ketika misalnya kita belum dapat titiknya di sini atau belum dapat di C sininya, nggak masalah gitu. Kita tunggu aja, santai aja gitu, sambil santai pantau-pantau marketnya, nggak ada masalah gitu. Karena di sini kita nggak ada yang maksain untuk ngambil open posisi dalam jangka pendek gitu ya. Artinya kita tetap bisa nunggu sesuka hati kita gitu dia. Oke, kita tambahin di sini, kita ambil. Ketika dia turun lagi akan kita ambil lagi. Di sini kita bermainnya tidak ada yang maksain, intinya seperti itu dia bang ya. Artinya kita bisa bebas menunggu dia. Kita open di sini, ketika tidak dapat titiknya di sini kita bisa open lagi di sini selanjutnya gitu dia bang. Jadi tidak
tidak mengharuskan kita harus satu periode itu ya ampun terlewat gitu, nggak masalah mau terlewat mau apa ya terserah kita gitu kan, kita yang memanage sendiri gitu. Si brokernya kan nggak ada nyuruh kita harus open tiap tiap apa namanya tiap periode harus open gitu kan, nggak ada gitu. Makanya kita santai aja, apalagi ngalamin loss cuman 28.000 misalnya, abang-abang jadi loss sampai 300.000 kan sudah sangat tidak masuk akal gitu ya, gara-gara 28.000 gitu. Oke, jadi ini sebagai pembelajaran yang sangat penting ya. Kita loss tadi di sini di periode ini ya. Kita loss di periode ini, yang pertama juga loss, yang kedua juga loss gitu ya. Tapi ini sebagai motivasi untuk abang-abang gitu. Bagaimana kita tetap santai, psikologi tetap tenang saat bertrading dengan kondisi loss gitu dia, Bang. Oke. Kita tunggu di sini. Yang jelas yang ini kita pasti profit ya. Kita pasti profit tiga-tiganya gitu ya. Karena konfirmasinya yang kita dapat dia tidak kuat untuk turun gitu. Oke. Dapat semua tapi kondisi masih loss ya. Kita akan ambil kembali. Oke, sebentar, karena banyak juga teman-teman kita yang bilang awalnya sudah profit gitu ya, namun kenapa jadi loss. Jadi kalau bagi saya itu bukan karena kebanyakan pembacaan candle ya. Jadi itu sudah bergantung 100% atau 90% ke psikologi. Psikologi abang-abang itu memang sudah terganggu ketika ngalamin loss satu kali gitu ya. Padahal masih satu kali. Profit 5 kali senang, satu kali loss masa langsung buyar kan. Udah nggak masuk akal gitu, Bang. Jadi itulah pola mindset kita yang harus kita pikirkan gitu, kita perbaiki gitu dia, Bang. Oke, jangan panik ketika 28.000 doang yang masih loss ya. Ya biasa aja gitu dia, Bang. Jangan jadi loss gara-gara itu gitu. Oke, kita ambil sekali di sini 1 menitnya. Kita sell ya. Karena kita lihat dia tidak kuat untuk turun gitu ya. Yang ini candle, yang ini. Jadi dia untuk sementara kita ambil sell-nya gitu untuk 1 menitnya gitu dia, Bang. Oke, namun kita bisa juga untuk bermain sampai close periodenya sampai 50. Oke. Sampai 50 kita bisa bermain juga gitu. Tapi kita tunggu, kita pastikan dia naik dulu kan. Kita ketahui candle ini tidak kuat untuk naik. Jadi kalau kita mau ngambil penurunannya, reversalnya, kita harus tunggu dia naik baru kita ambil sell-nya gitu dia, Bang. Ketika dia tidak naik ya nggak mungkin kita ngambil sell-nya kan gitu. Gitu dia caranya. Jangan dipaksain. Intinya kita bermain trading ini tidak ada yang memaksa kita gitu dia, Bang. Yang memaksa kita itu kan mindset kita sendiri. Kita terlalu takut gitu, Bang. Terlalu paksa kali untuk open posisi gitu yang membuat kita jadi loss. Nah, makanya jangan seperti itu. Itulah maksud saya di sini menerapkan disiplin tadi. Sebenarnya untuk menerapkan psikologi yang bagus. Nah, sama gitu deh, Bang. Nah, jadi ketika kita tidak dapat profitnya di sini atau di satu sesi ini, ditunggu aja nanti sesi kedua gitu. Yang penting psikologi kita jangan sampai terbawa apalagi emosi gitu ya, Bang ya. Karena kita loss gitu ya. Ya kita tadi loss, sekarang kan sudah bisa kita ambil walaupun hanya sedikit masih profitnya gitu kan. Jadi itulah gunanya kita kalau tenang dan psikologi kita tidak terganggu gitu. Nah, seperti itu dia, Bang. Jangan panik, santai aja. Kita bermain trading ini untuk santuy-santuinya. Oke, kita ambil buy-nya. Aduh, terlambat ya. Karena kita lihat dia sudah terlalu jauh untuk turun gitu ya. Sementara harusnya dia masih ada perlawanan untuk naik. Candlestick yang ini gitu dia, Bang. Oke, kita tunggu. Kita telat sebenarnya OP-nya ya, karena kebanyakan ngomong gitu ya. Oke, kita tunggu dia. Harusnya dia masih ada perlawanan ke atas ya.
Nah, dia ada perlawanan harusnya ke atas. Melihat candlestick yang ini, sebenarnya dia masih arahnya ke atas, namun kita ketahui ketika sumbu di atasnya hampir sama dengan di bawah, itu tidak akan jauh untuk kenaikannya gitu dia bang. Cara analisanya gitu. Oke. Itu kita profit kembali. Jadi kita open sekali lagi karena udah berapa menit ini? Udah 15 menit. Yang penting dari video ini nanti abang-abang harapan saya harus bisa sebagai motivasi ya, bagaimana kita saat mengalami loss itu kita tetap santai dan bisa mengambil kembali gitu. Sebenarnya di video-video yang lain juga saya sudah menerapkan hal itu ya, seperti di Binomo yang semalam ngalamin loss karena candle pembatalan harga gitu ya. Tidak masalah gitu, artinya di sesi selanjutnya atau di periode selanjutnya kita pastikan 100% kita dapat mengambil kembali gitu bang. Nah, jadi ketika sudah dapat, jangan abang paksakan. Misalnya tadinya loss kan, jangan abang paksakan untuk dapat profit banyak gitu. Ya udah profit sedikit aja, yang penting hasil daripada yang loss tadi sudah abang ambil kembali gitu. Nah, itu aja dulu yang penting, nanti biar nggak terganggu psikologi, nanti sesi kedua gas lagi gitu caranya bang. Oke. Penurunan ya hasilnya, cuman udah telat. Nggak masalah, kita akan ambil sampai 54. Sampai 54 kita akan ambil buy-nya, reversalnya ya. Kita lihat ini memang penurunan gitu ya. Oke, ini open terakhir. Kalau dia misalnya loss, tetap di close gitu ya bang. Itulah tadi disiplin tadi gitu ya. Oke, itulah namanya disiplin dalam bertrading. Kalau misalnya profit, tetap di close. Oke, di close. Oke, itulah namanya disiplin dalam bertrading gitu dia bang. Oke, kita tunggu dia turun dikit lagi, kita open buy gitu ya. Kita ambil buy-nya, reversalnya, karena kita sudah tidak dapat sell-nya gitu ya. Harusnya tadi nge-sell di atas, tapi karena banyak cerita kita jadinya tidak dapat gitu ya. Oke, santai aja, sudah kita open kan satu kali. Jadi ketika ini profit, kita tetap close. Oke. Ketika loss, ya tetap di close. Nah, itulah kelebihan trader yang sudah dapat manajemen dan psikologi yang bagus gitu ya. Itulah namanya trader yang sudah bisa yang dua ini. Nah, yang dua ini terbentuk dari disiplin. Oke. Itulah kalau memang kita benar-benar seorang trader gitu bang. Jadi ketika kita masih emosian ya masih susah lah, jangan dulu lah terjun ke akun real gitu bang. Saran saya ya mending abang-abang bentuk dan tempah dulu gitu psikologinya, kedisiplinannya gitu. Apalagi banyak orang saya lihat ketika dia dapat profit, itu sangat sulit untuk menghentikan gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena dia sudah terbawa yang namanya tamak gitu. Nah, itulah yang membuat dia sulit untuk menghentikan. Nah, yang kedua, ketika dia loss, dia emosi gitu, emosi. Nah, padahal yang lossnya cuma 14.000 nya atau 28.000, oke lah 50.000. Oke nya lah paling 100.000 lah dulu bikin. Nah, gara-gara 100.000 kita awalnya loss kan, karena kita kan nggak mungkin langsung open posisi ber100 ribuan kan. Paling kalau kita pemula 14 aja dulu atau 20-an ke bawah lah kan gitu. Nah, oke lah kita loss lah dulu 200.000. Masa gara-gara 100.000 saldo kita 1 juta lenyap gitu kan. Kita pola pikir kita harus bisa kita sampai ke situ gitu bang. Jadi jangan mau terbawa emosi gitu. Nah, gitu dia. Oke, di situ kita profit. Jadi ini sebagai pembelajaran berharga ya bang ya, buat abang-abang ketika kita mengalami loss, bagaimana kita untuk mengambil kembali dengan santai dan tenang gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu pada sore hari ini. Terima kasih buat abang-abang yang sudah mendukung channel ini, tetap semangat untuk belajar. Terima kasih, selamat sore buat semuanya.